berikut kita mengikuti ceramah halal bihalal yang akan disampaikan oleh guru kita, Dr. Imam Syamsi Ali, LCMA. Beliau adalah Presiden Nusantara Foundation, sekaligus menjadi pimpinan Pondok Pesantren Nur Inka Nusantara Madani di Connecticut, Amerika Serikat. Dengan hormat kepada beliau, terima kasih Dinda Ketua Panitia Mayor Mirwan Embas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidil awwalina wal akhirin wa khatamin nabiyyin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Bupati Bulukumba, Bapak Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum KKB dan seluruh jajaran pengurus KKB pusat maupun yang ada di daerah. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pakar dan seluruh jajaran, Bapak Ketua Dewan Penasehat dan seluruh jajaran, para guru besar, para tokoh masyarakat Bulukumba yang hadir bersama kita di mana saja berada, dan tentu lebih khusus Adinda Mayor Ustadz Mirwan Embas. Ini junior saya di pesantren dulu. Alhamdulillah sekarang menjadi salah seorang tokoh di Kodim, Sulsel dan Indonesia Timur. Mudah-mudahan terus insya Allah bersinar, sukses dan maju terus. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini, karena mungkin dari sekian yang hadir ini saya yang paling jauh. Tentu juga saya yang paling rindu dengan Dumpi dan Kampalo, Kajang. Ya, kita rindu kampung kita, tapi karena kita tidak boleh mudik walaupun boleh pulang kampung. Saya lihat ada beberapa yang pulang kampung dan tidak ada masalah, walaupun ada larangan untuk mudik. Tapi pastinya memang setelah Lebaran ini ya kita rindu kampung masing-masing, karena itu sebuah tradisi bagi kita semua untuk silaturahmi dengan keluarga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tentu lebih berbahagia lagi karena bisa berkumpul dengan sesama warga Bulukumba, daerah kita tercinta yang penuh potensi yang luar biasa. Dan tentu harapan kita bersama adalah bahwa mudah-mudahan potensi daerah kita ini bisa berdaya guna maksimal kepada warga kita. Kita tentunya mengharapkan adanya investasi besar yang datang dari luar. Tapi mudah-mudahan manfaat dari investasi yang akan didatangkan itu akan memberikan manfaat besar kepada masyarakat dan warga kita di Bulukumba sendiri. Ini sangat penting untuk menjadi catatan awal, sehingga mudah-mudahan ke depan kemakmuran, kemajuan, dan keadilan tetap dirasakan oleh warga kita di Kabupaten Bulukumba. Ada satu ayat untuk memulai ceramah pada malam hari ini. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan hari-hari bulan Ramadan itu. Tentu ini kita sudah lakukan. Insya Allah semuanya kita melakukan selama 30 hari. Dan mudah-mudahan Allah telah menerima dari kita semua. Lalu Allah mengatakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian besarkan Allah atas hidayahnya. Saya selalu menerjemahkan kata ini dengan transformasi spiritualitas. Dalam artian bahwa setelah bulan Ramadan berlalu, kita telah melakukan sebuah perubahan mendasar dalam kehidupan iman dan spiritualitas kita. Sehingga kita merasa lebih dekat, bahkan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab dengan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, al-qurbah ma'allah, kedekatan kita kepada Allah, ketika kita menggantungkan hidup dan diri kita kepada Allah, maka di sanalah kita akan merasakan kekuatan yang maha dahsyat. Yang motivasi kehidupan itu ada pada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu makna terpenting daripada puasa adalah melakukan transformasi spiritualitas, bahwa ruh kita menyatu di dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah melanjutkan, wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Kata syukur ini penting untuk kita selami bersama. Tentu yang pertama adalah kita bersyukur bahwa kita dipilih menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang Islam. Kenapa begitu penting kita mensyukuri Islam ini? Karena semakin kita berada di tengah-tengah saudara-saudara kita yang non-Muslim, khususnya dunia barat ini, semakin membangun sebuah kesadaran bahwa betapa Islam itu adalah kenikmatan yang maha dahsyat, yang kerap kali justru taken for granted. Kita ambil begitu saja karena kita hidup dalam zona nyaman. Kita berada di Indonesia, negara Muslim terbesar. Azan bisa kita dengarkan di mana-mana. Syiar-syiar Islam ada di mana-mana. Maka Islam menjadi biasa-biasa. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah non-Muslim, baru kita menyadari bahwa ternyata yang namanya Islam itu adalah kenikmatan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Dengan Islam inilah kita tahu apa makna kehidupan. Dan dengan Islam inilah hidup kita menjadi bermakna. Betapa banyak orang yang punya kehidupan yang nampak seperti wah, kata orang barat. Hebat, maju dalam dunianya, maju dalam materialnya. Tapi ketika hampa dalam keimanan dan keislaman, maka hidupnya menjadi hampa. Kami hidup di kota New York. Kota New York adalah pusat kapitalisme dunia. Pusat di mana modal dunia mengalir ke seluruh penjuru dunia. Jika Wall Street batuk-batuk, maka demam perekonomian dunia. Kami tahu betul apa yang disebut dengan dunia itu. Tapi berani kami mengatakan bahwa dunia tanpa iman, dunia tanpa Islam akan mengalami kehampaan. Betapa banyak orang yang berpura-pura tersenyum, tapi sedang menderita penyakit yang sangat luar biasa. Penderitaan yang tiada berakhir. Karena apa yang mereka cari, mereka tidak temukan di tengah kemajuan dunia yang begitu dahsyat dan hebat itu. Maka disinilah kemudian kita menyadari bahwa nikmat iman dan Islam adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri setiap saat. Dengan Islam inilah kita tahu arah hidup. Kita punya direction in life. Kita untuk apa di dunia ini dan akan kemana pada akhirnya. Bagaimana anak-anak muda dunia barat sekarang ini mengalami kebingungan. Mereka tidak tahu untuk apa hidup dan akan kemana pada akhirnya. Maka syukurilah Islam yang Allah berikan kepada kita. Kita ditakdirkan menjadi hamba-hambanya Allah yang sadar agama. Maka Islam itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tentu kenikmatan yang kedua yang harus kita syukuri adalah bahwa kita dipilih menjadi bangsa Indonesia dan khususnya sebagai Muslim Indonesia. Muslim Indonesia adalah Muslim yang dahsyat. Dan kita dipilih oleh Allah menjadi negara Muslim terbesar. Ini adalah amanah di atas pundak kita. Untuk kita berada di garda terdepan untuk menampilkan bahwa Islam bukan ancaman, Islam bukan beban, Islam justru merupakan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh dunia kita sekarang. Pada saat terjadi rasisme di Amerika Serikat, kami jadikan rasisme itu sebagai pintu untuk mengenalkan bahwa dalam Islam ada kesetaraan sejati. Warna kulit tidak membedakan, ras tidak membedakan, bahkan nasionalitas kebangsaan sekalipun tidak membedakan. Yang membedakan hanya satu, hati dan karakter yang disebut dengan taqwallahi azza wa jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka kita dipilih menjadi bangsa Muslim terbesar di dunia. Kita harus ambil dengan sungguh-sungguh bahwa itu amanah dari Allah. Bukan sekedar terjadi begitu saja. Kenapa Allah memilih bangsa Indonesia menjadi Muslim terbesar? Karena ada karakter kebangsaan kita yang sangat sejalan dengan nilai-nilai moralitas dalam agama Islam. Kita adalah umat yang mampu bergotong royong. Kita adalah bangsa yang bisa bekerja sama dengan siapa saja dengan segala perbedaan yang ada di antara kita. Kita adalah bangsa yang punya karakter yang lemah lembut, yang sopan santun. Dan semua ini menjadi kerinduan alam semesta untuk kita tampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Ini hal kedua yang perlu kita syukuri Bapak dan Ibu sekalian. Kita dipilih menjadi bangsa Indonesia dan menjadi Muslim terbesar di dunia. Tentu lebih khusus lagi,
Kita lebih khusus lagi, bahwa kita dipilih menjadi bahagian dari warga Bulukumba. Apalagi bergabung dalam organisasi KKB ini sebuah kesyukuran yang sangat luar biasa. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena Bulukumba adalah daerah yang punya potensi yang sangat luar biasa. Tadi Pak Bupati menyebutkan bagaimana Bulukumba bisa membangun potensi ya, turisme yang sangat luar biasa. Tapi potensi ini hanya bisa kita maksimalkan ketika kita warga Bulukumba mampu membangun kebersamaan dan kesatuan. Maka kata aku dan saya itu perlu kita kurangi. Yang harus kita kedepankan adalah kita dan kami. Bersama-sama kita bangun Bulukumba ini menjadi daerah yang lebih kuat, daerah yang lebih maju, daerah yang lebih hebat. Pertanyaan terbesar barangkali, dan ini dalam kerangka halal bihalal kita, adalah bagaimana menjaga persatuan dan kebersamaan itu. Ini adalah easy to say and difficult to do. Sesuatu yang mudah kita ucapkan, tapi sangat susah untuk kita laksanakan. Menjaga persatuan adalah sesuatu yang sangat-sangat krusial. Saya sebagai salah seorang anak umat atau umat Islam yang hidup di Amerika ini, menatap dari jauh tapi secara dekat apa yang terjadi kepada umat Islam kita sekarang ini. Penyakit terbesar yang umat Islam hadapi secara global, secara internasional, secara dunia sekarang ini, bukan kemiskinan, bukan kebodohan, tapi karena tidak adanya persatuan. Betapa banyak saudara-saudara kita dari Indonesia yang kemudian mengontak saya, kenapa Amerika tidak membela bangsa Palestina? Sejak kapan Amerika diharapkan membela bangsa Palestina? Selama ada segmen masyarakat tertentu yang menguasai Amerika, punya dana, punya modal, memiliki media, mereka akan menguasai kebijakan Amerika. Maka jangan bermimpi bahwa Amerika akan membela Palestina. Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, kenapa umat Islam belum mampu membela bangsa Palestina? Dan kalau pertanyaan ini kita tanyakan, jawaban yang paling pasti kita temukan adalah karena kita tidak punya persatuan. Kita tidak ada kesatuan dan kebersamaan. Ini adalah penyakit krusial yang dihadapi oleh umat kita sekarang ini. Dan oleh karenanya, pertanyaan terbesar adalah bagaimana kita bisa menjaga persatuan dan kebersamaan sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia, dan tentu secara khusus sebagai warga Bulukumba di mana saja berada. Yang pertama tentunya adalah perlunya kita berpegang teguh kepada common ground, kepada pijakan bersama kita. Apa pijakan bersama kita? Kalau kita berbicara tentang umat Islam, tentu Islam adalah pijakan bersama kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah pijakan kita. Al-Quran dan Sunnah itu adalah pijakan kita. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada Jamaat Tabligh, ada yang ini. Tapi semua mengacu kepada la ilaha illallah. Mari kita bersatu. Walaupun kita berbeda-beda dalam penafsiran dan pandangan yang ada. Ada pijakan bersama harus kita pegangi. Sebagai bangsa Indonesia, tentu negeri kita tercinta adalah pijakan bersama. Ada yang Afrika, seperti teman-teman kita di Flores sana. Ada yang mungkin bermata sipit, ada yang keturunan Arab, ada yang Melayu mayoritasnya. Tapi semua kita adalah bangsa Indonesia. Mari kita berpegang kepada pijakan bersama. Kita jaga persatuan Indonesia kita, karena ada pijakan bersama. Tapi sebagai warga Bulukumba tentunya, pijakan kita bersama adalah daerah kita. Di mana saja kita berada, maka kita jadikan daerah kita Bulukumba sebagai pijakan kita untuk sama-sama bangun kebersamaan. Kenapa? Kita ingin semua. Dan ini merupakan tabiat kemanusiaan. Sejauh kita berada, saya ada di kota New York sudah sekitar 25 tahun. Meninggalkan Indonesia sejak umur 18 tahun. Tapi tetap ada darah Bulukumba yang harus kita banggakan. Ini adalah pijakan bersama. Maka siapapun kita, dimanapun kita berada, mari kita senantiasa berpegang kepada pijakan kita itu. Bahwa kita punya semangat bersama untuk membangun daerah kita menjadi daerah yang lebih baik lagi. Ini yang pertama Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa pijakan bersama kita. Yang kedua, pahami bahwa perbedaan itu tak akan pernah habis. Perbedaan di mana saja dan kapan saja itu bahkan bersifat alami. Allah menjadikan kita berbeda-beda. Berbeda pandangan, berbeda penafsiran, berbeda opini. Bahkan berbeda kecenderungan. Dan itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Dan oleh karenanya, Islam itu merangkul perbedaan yang ada. Bahkan terkadang menjadikan perbedaan itu sebagai jembatan untuk mendatangkan keberkahan yang lebih besar. Maka ada hadis, walaupun hadis ini ada mengatakan ini hadis yang lemah, bahkan ada mengatakan hadis palsu. Ikhtilafu ummati rahmah.
Perbedaan di kalangan umatku ini adalah kasih sayang, adalah rahmah. Karena mendatangkan keberkahan. Kalau kita tertumbuk pada satu jalan, ada jalan yang lain. Kalau di sana pintu tertutup, ada pintu yang lain. Itulah makna daripada perbedaan-perbedaan, memberikan alternatif yang ada dalam kehidupan kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan dibenci perbedaan itu. Apalagi dijadikan sebagai basis kebencian dan permusuhan. Jadikanlah perbedaan-perbedaan yang ada itu sebagai jalan untuk saling bekerja sama. Sebab dengan adanya perbedaan itulah kita bisa bekerja sama. Kalau sudah satu, ngapain diistilahkan kerjasama? Kalau sudah satu, ngapain diistilahkan persatuan? Sudah bersatu kok. Tapi karena adanya perbedaan-perbedaan yang ada, maka diperlukan persatuan dan kebersamaan. Maka kesimpulannya adalah, jadikan perbedaan itu sebagai pupuk, sebagai jembatan, sebagai wahana untuk kita membangun kebersamaan yang lebih baik lagi. Itu yang kedua Bapak dan Ibu sekalian. Tentu yang ketiga adalah, mari kita belajar ikhlas. Mari kita belajar ikhlas. Ikhlas ini adalah tugas yang paling berat. Syaitan itu bisa memakai segala sesuatu untuk menggelincirkan kita. Terkadang memakai sholat kita, memakai puasa kita, memakai haji kita. Kita pulang dari haji, memakai songkok haji. Masya Allah Pak Haji. Di mana-mana dipanggil sebagai Pak Haji. Syaitan memakai itu. Akhirnya kita merasa orang yang paling hebat. Dan kalau sudah ada perasaan bahwa kita yang paling hebat, pada saat itu iblis telah menjatuhkan kita dalam perangkap yang sangat-sangat berbahaya. Dan oleh karenanya, yang diperlukan dalam membangun kebersamaan dan persatuan itu adalah pentingnya untuk kita membersihkan hati masing-masing. Dan kebersihan hati itu terwujud dalam bentuk, kenapa suara saya ada seperti itu ya? Terwujud dalam bentuk bahwa kita tidak terpengaruh dengan apapun. Kenapa? Kita melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak perlu terpengaruh. Kita ini kadang ya berbuat karena punya sesuatu. Orang yang ikhlas pasti akan berbuat tanpa sesuatu pun. Karena memang itulah keikhlasan. Ya. Maka orang yang ikhlas itu akan kuat banting. Tidak mudah akan tergoda dan tidak mudah akan terancam. Dia akan berjalan. Ibaratnya anjing menggonggong, kafilah telah berlalu. Toh yang kita ingin relakan adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita belajar ikhlas satu di antara yang lain. Keikhlasan bukan hanya vertikal sifatnya, tapi keikhlasan di antara kita. Makna halal bihalal itu kita ikhlas. Kita ikhlaskan kalau ada sedikit yang mengganggu di hati kita. Ya ada sesuatu yang mungkin ya kurang enak di antara kita. Kita ikhlaskan. Ini perlu untuk kita pelajari. Dan tidak mudah memang. Kenapa? Ego manusia itu sangat kuat. Dan kecenderungan keakuan manusia itu sangat kuat. Dan oleh karenanya, disinilah makna jihad yang terbesar. Jihadun nafs itu. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru kembali dari jihad terkecil. Peperangan Badar. Kepada jihad terbesar. Melawan egoisme kita masing-masing. Untuk apa? Untuk membangun hati yang ikhlas, hati yang bersih kepada sesama di antara kita. Yang keempat adalah, Bapak dan Ibu, pentingnya untuk kita membangun positive mind. Artinya pemikiran positif. Pemikiran negatif itu sangat beracun sekali dalam kehidupan publik kita, dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan berorganisasi kita misalnya, atau paguyuban kita KKB ini, kalau terlalu banyak negatif mind, ini menjadi racun. Oleh karenanya penting untuk kita selalu membangun positive mind. Terkadang negative mind itu mengantar kita kepada ghibah, kepada fitnah, kepada rumor. Ya, kemudian melebarnya apa yang disebut dengan hoax sekarang ini. Itu bagian dari negative mind. Maka mari kita belajar setelah lebaran ini untuk membersihkan pemikiran kita. Ini kejadian pada bulan Ramadan yang lalu. Ada seorang muslim ditemukan makan di siang hari. Apa yang terjadi? Tiba-tiba semua orang berbicara di belakangnya. Mengatakan bahwa dia ini tidak muslim yang baik. Dia makan di siang hari. Untunglah ada seorang muslim yang datang bertanya kepada dia. Dia katakan, kenapa Anda makan di siang hari di bulan Ramadan? Dia katakan tadi setelah salat subuh, saya tiba-tiba sakit perut. Dan saya tidak bisa tahan tanpa minum obat. Maka saya batalkan puasa saya hari ini. Artinya apa? Ini adalah positive mind. Orang yang kemudian langsung melakukan judgment, penghakiman bahwa dia tidak muslim yang baik. Karena tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini karena negative mind. Dan oleh karenanya, untuk menjaga persatuan dan kebersamaan di antara kita, penting untuk kita selalu memiliki positive mind itu.
Bahkan kalau kita melihat ada teman-teman kita yang bersalah, ada teman-teman kita yang kurang baik, jangan langsung melakukan penghakiman. Ada banyak cara. Cara yang terbaik adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu adalah amanah dalam Al-Quran. Kalau ada saudara kita bersalah, jangan justru dijatuhkan ke dalam lubang yang sudah dalam. Justru diambil tangannya dan diselamatkan. Itu namanya positive mind. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sesama Bulukumba, warga Bulukumba, kapan dan di mana saja, mari kita sama-sama selalu membersihkan pemikiran kita di antara satu di antara yang lain. Tentu yang kelima adalah kedepankan kasih sayang di antara kita. Hubungan antara orang beriman itu bukan hubungan kepentingan. Bukan hubungan kepentingan dunia semata. Bukan karena bisnis, bukan karena politik, bukan juga karena apa saja. Tapi apa kata Al-Quran? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama. Mereka ada saling kasih sayang. Maka hubungan antara orang beriman ini, dan kita warga Bulukumba tentunya, adalah hubungan batin, hubungan jiwa, hubungan kasih, cinta di antara kita. Ini yang perlu kita kedepankan. Bayangkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Saya kasih contoh saja, Bilal radhiyallahu anhu ya. Bagaimana cintanya kepada Rasulullah SAW, karena ini adalah hubungan batin. Rahmah di situ yang terjadi. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, alaihi salatu wassalam, Bilal tidak bisa tahan tinggal di Madinah. Kenapa? Beliau terbiasa kalau azan, melihat Rasulullah datang ke masjid, tersenyum kepadanya, menyapa Bilal. Arihna ya Bilal, wahai Bilal berikan ketenangan kepada kami, kata Rasulullah. Begitu beliau meninggal dunia, Bilal sepertinya kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Akhirnya dia pergi ke Suriah. Tinggal di Suriah dan menikah dengan seorang perempuan Suriah. Beberapa masa kemudian tiba-tiba bermimpi di malam hari Bilal didatangi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, ya Bilal, malak, ada apa yang terjadi ya Bilal? Kenapa engkau tidak pernah rindu kepada saya? Kenapa engkau tidak pernah menziarahi saya? Begitu Bilal terbangun sadar bahwa dia harus pergi berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Begitu Bilal didengar oleh penduduk Madinah bahwa Bilal akan datang, seluruh penduduk Madinah keluar dari rumah-rumah mereka meminta Bilal untuk azan. Mereka rindu azannya Bilal. Tapi Bilal tidak mau azan. Alasannya karena begitu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tidak tahan. Beliau merasa kehilangan. Tapi tiba-tiba datang cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Dia katakan, ya am Bilal, wahai paman Bilal, tolong azan. Maka Bilal mengatakan, saya tidak bisa menolak cucunya Rasulullah SAW. Maka beliau pun melakukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai kepada wa asyhadu anna. Begitu menyebut kata Rasul Muhammad Rasulullah, beliau tersesak, tidak bisa meneruskan. Kenapa? Kecintaan kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa Bilal begitu cinta kepada Rasulullah? Tentu karena Nabi, karena Rasul. Tapi juga karena rahmah yang ada dalam dadanya. Dan itulah yang dimiliki di antara kita umat Islam ini. Kasih sayang harus kita kedepankan. Bukan hanya kepentingan sesaat. Kita ini bersaudara, kita ini bersama. Bukan karena satu partai, bukan karena satu pilihan politik, bukan. Tapi karena rasa kasih sayang itu. Pilihan politik itu 5 tahun sekali udah selesai. Kalau sudah selesai, udah kembali kita bersama. Kita punya pijakan bersama Bulukumba, kabupaten kita. Tapi yang terpenting adalah hubungan batin hati di antara kita. Kita kedepankan bersama-sama itu. Ini sangat penting untuk kita sadari. Hubungan di antara kita jangan dibangun di atas asas interest, kepentingan sesaat saja. Karena kalau itu mengalami gangguan, terganggu hubungan kita. Tapi kalau hubungan kita karena rahmah, karena kasih sayang, karena cinta di antara kita, insya Allah tidak akan terganggu, hanya sekedar kepentingan-kepentingan sesaat saja. Tentu yang keenam dan sebelum yang terakhir, untuk menjaga persatuan dan kebersamaan di antara kita, perlu untuk kita lawan sakit hati yang kerap kali menghinggapi kita. Dalam istilah Al-Quran, dan ini doa kita sebenarnya, kita berdoa, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami itu ada ghil. Apa itu ghillan? Sakit hati, hasad, dengki, iri hati, tidak enak. Ini penting untuk kita lawan. Kenapa? Sebab ini sangat sensitif. Ada orang maju, kita sakit hati.
ada orang yang menderita, keenakan malah kita. Terkadang itu. Kalau di hati kita itu ada masalah. Maka mari kita sama warga Bulukumba ini, kita berhasil bersama-sama, dan mari kita saling mengangkat. Kalau di antara kita yang naik, ayo kita sama-sama gandeng mereka yang perlu kita naikkan. Bukan sebaliknya, yang naik kita tarik, yang di bawah kita injak-injak. Ini jangan sampai ada terjadi seperti itu. Kenapa terkadang sakit hati itu? Maka mudah-mudahan kita lindungi ada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jangan sampai ada penyakit hati yang terjadi, karena ini merusak persatuan dan kebersamaan di antara kita. Tentu yang terakhir sekali adalah mari kita saling mendoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan meminta kepada sahabatnya untuk didoakan. Ya Umar, mohon doakan saya. Padahal beliau ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan halal bihalal ini kita betul-betul saling menghalalkan relasi di antara kita. Kita halalkan segala yang haram di hati kita, yang mengganjal di hati kita. Kita buka hati kita dan kita kembali merajut kebersamaan, persatuan untuk sama-sama membangun daerah kita, untuk sama-sama membangun Bulukumba kita yang tercinta, sehingga mudah-mudahan masyarakat kita di sana bisa menikmati betul daerah yang punya potensi yang sangat luar biasa itu. Sekali lagi, salat selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Salam untuk semua di Bulukumba. Dan mudah-mudahan kita ketemu dalam waktu yang tidak terlalu lama insyaAllah. Hadanallahu wa kajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Imam Syamsi Ali.